Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Ikhlas, para jamaah salat subuh yang hadir di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir untuk belajar, mencari ilmu yang ini menjadi satu indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki takdir baik bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan difahamkan bagi dirinya ilmu agama. Sehingga ketika kita punya kecenderungan untuk hadir di majelis ilmu, untuk mempelajari hukum-hukum Allah, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang ditulis takdir baik bagi kita di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan tentang Kitabus Tsani, Kitabus Shalah Ats-Tsani, kitab tentang salat yang kedua, yaitu As-Shalah An-Nawafil, salat-salat sunnah. Dan kita sudah membahas di pertemuan sebelum ini tentang hukum salat witir, kemudian tentang hukum salat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian salat jumlah bilangan salat malam dan siang, kemudian salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian salat qiyamul lail pada bulan Ramadan. Insyaallah kita pada hari ini akan mempelajari tentang salatul kusuf, salat gerhana. Kemarin gerhana, di sini ada salat kusufnya? Ada. Setiap gerhana ada? Alhamdulillah. Waktu saya kecil nggak ada soalnya. Ya, berarti ada kemajuan insyaallah. Gimana? Ada yang baca subhanallah nggak saat imamnya rukuknya 2 kali? Kok rukuknya 2 kali? Subhanallah gitu gak makmumnya? Atau imamnya yang salah? Bukan salah ya. Atau imamnya cuma rukuknya sekali kemudian sujud? Ada gak yang imamnya rukuknya sekali langsung sujud? Alhamdulillah di sini enggak. Di sini enggak ya? Kalau di beberapa tempat saya menyaksikan ada yang sholatnya imamnya cuma 1 kali rukuk dan seterusnya. Kita perlu melihat hukum ini karena ibadah yang didasarkan pengetahuan tentang dalil dan juga perbedaan ulama di dalamnya itu sangat menjadikan ibadah kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ittafaqu ala anna salata kusufi syamsi sunnatun. Musannif mengatakan bahwa salat gerhana matahari itu hukumnya adalah sunnah. Wa annaha fi jama'atin, dan dilakukan dengan berjamaah. Ini pahami. Jadi sepakatnya adalah sholat gerhana matahari itu hukumnya adalah sunnah.
dan dilakukan dengan berjamaah. Kenapa di sini disebutkan hanya gerhana matahari? Karena kalau gerhana bulan ada ulama yang berpendapat dilakukan tidak dengan berjamaah. Itu ya. Makanya nanti kita lihat khilafnya. Apa perbedaan ulama di dalam masalah ini? Yang pertama adalah wahtalafu fi sifatiha, ikhtilaf tentang tata caranya. Ya, tata caranya sholat gerhana itu kayak gimana? Kalau yang bapak lakukan selama ini, sholatnya rukuknya berapa kali? 2 kali dalam 1 rakaat. Dan sholatnya 2 rakaat, rukuknya setiap 1 rakaat 2 kali, berarti totalnya ada 4 kali rukuk. Betul ya? Itu nanti akan ada khilaf di situ. Yang kedua, wa fi sifatil qiraati fiha. Ayat apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca? Selama ini apa yang dibaca suratnya? Imamnya ganti sekarang. Mana imamnya? Oh, Masya Allah. Apa yang dibaca ya? Biasanya di sini kalau yang imamnya apa Pak? Apa aja? Macam-macam ganti-ganti. Bacaan imamnya Al-Qiyamah. Yang ketiga, wa fil auqatil lati tajuzu fiha. Waktunya itu yang diperbolehkan salat gerhana itu kapan? Ya. Kemudian selanjutnya, wa hal min syurutiha al khutbatu amla. Apakah ada syarat khutbah atau tidak? Wahal kusuful qamar fi dzalika ka kusufis syamsi. Lalu perbedaan lagi, apakah gerhana bulan itu hukumnya seperti gerhana matahari? Dan ini nanti ada 5 permasalahan yang akan kita bahas. Baik, pelan-pelan. Yang pertama, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Dhahaba Malikun wa Syafi'i wa jumhur ahli Hijaz wa Ahmad anna salatal kusufi rak'atani fi kulli rak'atin ruku'ani. Berpendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, mayoritas ulama-ulama yang ada di Hijaz. Hijaz itu di Mekah dan juga di Madinah. Wa Ahmad dan Imam Ahmad. Imam Ahmad dulu di Irak ya. Anna salatal kusuf, sesungguhnya salat gerhana itu 2 rakaat dan setiap rakaat ada 2 kali ruku. Mana ininya? Dikasih papan tulis nggak? Dikasih spanduk saya. Jadi tata cara salat gerhana yang Bapak lakukan selama ini adalah tata salat gerhana dalam madhab Malik, dalam madhab Ahmad, dan juga dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, salatul kusuf. Yang pertama, khilaf dalam sifatiha, caranya, tata caranya. Menurut jumhur, madhab Malik, Syafi'i, Ahmad, 2 rakaat. Kemudian setiap 1 rakaat 2 rukuk berarti 4 rukuk. Ini pendapat yang pertama, yang Bapak ikuti mayoritas. Yang kedua, sholat gerhana itu hanya 2 rakaat dan hanya 2 kali rukuk. Madhab siapa ini? Ini adalah madhab Abu Hanifah. Yang ini madhabnya jumhur.
mayoritas ulama. Jadi ketika kita melihat tata cara sholat gerhana menurut mazhab Imam Abu Hanifah, maka cukup dilakukan dengan 2 kali ruku. Nah, ini kan menambah wawasan kita. Saumpama imam qadarullah lupa, Allahu Akbar, kemudian ruku, bangun dari ruku, i'tidal, langsung sujud. Ya, ada beberapa masjid ketika imam lupa salam diulangi lagi sholatnya. Nah, ini repot nih. Sama kayak sholat Id. Saya pernah sekali sholat Id, takbirnya imamnya cuma sekali, kemudian salam, mari kita ulangi lagi sholat Idnya. Duh, saya jadi makmumnya. Coba. Atau kasus seperti ini nih. Ini pernah terjadi di salah satu masjid di Jakarta, nggak saya sebutkan masjidnya. Ya, ketika imamnya sholatnya rukuknya cuma berapa kali? 1 kali. Ya, padahal ini versinya Imam Abu Hanifah ya biasa saja, seperti sholat biasa saja. Itu habis sholat diulangi lagi sholatnya. Bagaimana ini? Ya, makanya kita harus paham perbedaan ulama biar kita ini kaya gitu. Biar kita ini punya pemahaman yang kaya. Nah, mana dalil tentang hal ini? Perhatikan ya. Yang pertama adalah dalil dari jumhur, mayoritas ulama, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khusifatis syamsu fi ahdi Rasulillah. Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Fasalla bin nasi faqama wa atala al-qiyam. Maka Rasulullah salat. Ya. Fa atala al-qiyam, sangat panjang salatnya. Tsumma raka'a, kemudian Rasulullah ruku', fa atala ar-ruku', kemudian memanjangkan rukuknya. Tsumma qama, kemudian berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, fa atala al-qiyam, maka Rasulullah memanjangkan berdirinya, artinya beliau membaca surat Fatihah lagi dan surat lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi rakaat yang kedua ini bukan rakaat ya. Setelah rukuk pertama naik ya, jadi di rukuk yang kedua ini Rasulullah lebih pendek daripada bacaan dari rakaat bacaan yang pertama. Kan nanti ada 4 bacaan tuh ya. Itu Pak, itu semakin kesini semakin pendek. Caranya seperti itu. Maka dalam sholat itu sebaiknya seperti itu. Rakaat pertama agak lebih panjang daripada rakaat kedua. Kemudian tsumma raka'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku'. Jadi 2 kali ruku'. Fa atala ruku', kemudian Rasulullah memanjangkan ruku', wa huwa dunar ruku'il awal. Tapi lebih panjang ruku' yang pertama. Nah, ini tata cara salat yang benar. Tsumma rafa'a, kemudian berdiri lagi, ya, i'tidal, fasajada. Kemudian baru melakukan sujud. Dalil inilah yang dipakai oleh jumhurul ulama bahwa tata cara sholat gerhana ini dilakukan 1 rakaat dan 2 kali ruku. Berarti jumlahnya semuanya adalah 2 rakaat 4 kali ruku. Tapi ada sunnah yang Bapak nggak lakukan. Apa? Hadisnya ini ada terusannya. Lihat terusannya. Tsumma fa'ala minar rakaatil akhirah. Kemudian seperti itulah yang dilakukan pada rakaat yang terakhir, atau rakaat yang kedua. Mithla dzalika tsumman sarafa, kemudian selesai salatnya. Perhatikan. Selesai salatnya waqad tajallatis syamsu, dan gerhananya itu sudah selesai. Bapak sholat gerhana
sudah sholat, sudah khutbah, sudah tidur lagi. Itu gerhananya belum selesai. Padahal kalau kita lihat riwayat yang ada dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhananya ini waqad tajallatis syamsu, sampai selesai gerhana. Ya, makanya ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan ini. Ya, makanya panjang sekali surat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, itu mataharinya sudah selesai terjadi gerhana. Paham ya? Walima sabata aidan min hadis sifah min fi hadis Ibnu Abbas ani min ruku'aini fi rak'atin. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa salat gerhana itu hanya 2 rakaat seperti biasa. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Banyak sama-sama punya dalil. Jangan pikir Imam Abu Hanifah itu ngawur ya. Beliau juga punya dalil. Dari hadis Abi Bakar wa Samurah wa Abdullah bin Umar wa Nu'man bin Bashir, 4 sahabat, annahu shalla fil kusufi rak'ataini ka salatil 'id. Ketika mereka salat ini hanya salat 2 rakaat seperti salat hari raya, seperti salatnya hari raya. Artinya apa yang menjadi kaifiyah salat hari raya? Salat hari raya itu berapa ruku'? 1 kali ruku'. Ini menjadi kaifiyah dari salat kusuf atau salat gerhana. Ini dalil dari Imam Abu Hanifah, ya. Makanya kalau kita lihat seperti ini, ada orang yang punya pendapat pertengahan. Jadi jumhur mengatakan 2 kali ruku', Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan 1 kali ruku'. Ada pendapat pertengahan, yaitu pendapatnya Abu Umar Ibn Abdul Bar. Beliau mengatakan wahya kulluha atharun masyhurun sihah. Kata beliau, saya melihat bahwa semua hadis yang mengatakan 2 ruku' atau 1 ruku' itu semua hadisnya adalah sahih, karena sama-sama riwayat Imam Al-Bukhari. Wa min ahsaniha, tetapi saya cenderung pada 1 hadis. Ya, ini kata Ibn Abdul Bar. Hadis siapa? Hadisnya Abi Qilabah an Nu'man ibn Bashir qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kusufi nahwa salatikum yarka'u wa yasjudu rak'ataini wa yas'alullah hatta tajallatis syamsu. Jadi 2 ruku' atau 1 ruku' melihat dari keadaannya matahari yang sedang gerhana. Kalau gerhananya sudah selesai, ya sudah 1 ruku' cukup. Tapi ketika mataharinya belum selesai gerhana, maka boleh 2 kali ruku'. Nah, ini pendapat dari Ibnu Abdul Bar. Ya. Ini pertama tentang ini. Nah, ini yang enggak begitu Bapak fahami, enggak begitu Bapak ketahui. Perhatikan riwayat hadis tentang berapa jumlah ruku' yang sebenarnya. Pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhananya 10 kali ruku'. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhananya berapa kali ruku'? Berarti 5 kali. Paham? Bisa praktek nanti?
Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, riwayat yang kedua berarti lah. Yang pertama itu kan 2 kali ruku, ya. Riwayat yang kedua 10 kali ruku. Itu ada dalilnya. Yang ketiga, wasamani rakaat, 8 ruku. Berarti berapa kali? 4 kali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lihat. Kemudian wasittu raka'atin fi rak'ataini. Pendapat yang ketiga riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Al-Baihaqi, 6 kali ruku. Berarti berapa kali? 3 kali. Wa fi riwayatin arba'u rakaat, 4 ruku yang seperti pendapat yang pertama tadi. Berarti 2 ruku dan 2 kali ruku di rakaat pertama, 2 kali ruku di rakaat kedua. Jadi kalau antum mau ittiba'us sunnah, sebenarnya riwayatnya ada 10, 8, 6, 4. Ini semua ada dalilnya. Ini menunjukkan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW ketika sholat gerhana, ini bisa jadi terkadang 10, terkadang 4, terkadang 6, terkadang 4. Ini. Jadi kayak gini. Ta'addudur riwayah yadullu ala ta'addudil waqa'i. Banyaknya riwayat seperti ini menunjukkan banyaknya apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya jangan protes nanti ketika imamnya ternyata pakai madhab 10 kali ruku. Berarti 5 ruku di rakaat pertama, 5 ruku di rakaat yang kedua. Jangan protes. Nah, yang orang nggak faham ini Pak, ini orang nggak faham. Kenapa Ustadz harus ada 10, 8, 6 dan 4? Ini saya jelaskan Pak. Sebenarnya sholat gerhana itu batasan salamnya adalah ketika gerhananya sudah selesai. Maka ketika dia sholat Allahu Akbar, kemudian dia ruku, bangun dari ruku, dia ngelihat gerhananya masih, sholat lagi Allahu Akbar, ya. Kemudian dia ruku lagi, bangun dari ruku, ternyata gerhananya masih lagi Allahu Akbar, Fatihah lagi, ya. Kemudian dia ruku lagi, ternyata gerhana masih ada lagi Allahu Akbar. Inilah yang menjadikan kenapa bilangan rukuknya itu banyak. Kalau Bapak kan terpautnya bukan pada waktu gerhananya, tapi pada waktu 2 rukuknya. Nah ini. Ustaz, kalau sampai gerhananya selesai, taruhlah gerhananya itu 2 jam Ustaz. Berarti sholatnya berapa jam? 2 jam Ustaz. Kemarin gerhana berapa jam? Kemarin gerhana berapa jam? Makanya Pak, ketika kita melihat ini, ternyata batasan sebenarnya itu bukan pada 2 rukuknya, tapi pada waktu gerhananya. Paham ya? Nah, kan ada ininya Pak, sekarang ada falaknya. Ayo, mau alasan apa? Udah ada falaknya, udah bisa dihitung dengan falak berapa jam. Itu sudah ada falaknya. Nggak bisa alasan dong Pak. Oh Ustadz, dulu Rasulullah nggak pakai falak, antum juga pakai. Dulu Rasulullah nggak pakai falak seperti ini, antum pakai. Ayo, begitu sholat gerhana nggak mau pakai falak. Apa sambil melihat itu kayak situasi gerhananya Pak? Ya makanya dulu seperti itu memang. Dulu memang seperti itu. Ya. Makanya kenapa riwayatnya seperti ini? Karena Rasulullah SAW mengulangi sholatnya lagi. Mengulangi itu menambah berdirinya lagi saat melihat gerhana itu belum selesai. Baru.
Itu bukan urusan khutbah. Dari dulu itu sholat lebih panjang daripada khutbah. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya kalau Bapak pengen tahu hukum sebenarnya ya seperti ini. Makanya jangan dikit-dikit ihya sunnah, ini sunnah. Begitu dikasih sunnah yang sebenarnya mundur Bapak. Nggak sanggup Ustaz. Bukan hanya ribut Pak. Kalaupun tahu tetap nggak sanggup. Coba. Berapa jam itu gerhana itu? Ya, berapa jam gerhana? Bisa 3 jam gerhana Pak. Ya, makanya tadi Bapak singgung masalah kita kan nggak ngelihat gerhana itu bagus tuh. Itu ada cerita. Kita sempat debat di grup WhatsApp kita di alumni Lipia itu. Bagaimana hukumnya sholat gerhana tanpa melihat gerhana? Karena kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau sholat gerhananya adalah waktu terjadi gerhana dan beliau melihat gerhana. Itu dilaksanakan di dalam masjid apa di luar masjid? Bisa di luar, bisa di dalam sebenarnya. Dan masjid dulu nggak kayak masjid antum sekarang ketutup rapat kayak gini kan? Masih bisa ngelihatnya kan? Atapnya jadi. Yang penting bisa ngelihat. Ya, yang penting bisa ngelihat. Makanya kalau kita lihat apa? Pendapat dari sebagian ulama ada yang mengatakan sholat gerhana dilakukan hanya ketika melihat gerhana. Maka ketika mendung tidak terlihat itu gerhana, maka tidak wajib sholat gerhana. Apalagi gerhananya di Australia, antum sholat gerhana di Indonesia, nggak nyambung. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan sholat gerhana kita bisa memakai hukum falak. Ya, hukum falak. Kenapa? Karena mengetahui gerhana itu tidak harus dengan melihat gerhana. Cukup kita meyakini bahwa saat ini gerhana, maka kita sudah bisa sholat gerhana. Seperti Bapak sholat subuh. Ya, ada yang memastikan bahwa fajar shadiq sudah muncul di ufuk timur? Saya kira nggak ada. Ya, tapi Bapak punya keyakinan bahwa ketika sudah tit, ya, itu berarti sudah ada fajar shadiq di arah timur. Ya, maka itu khilaf lagi itu, beda lagi itu pembahasannya ya. Baik. Ini, makanya nanti kalau salat gerhana Masjid Al-Ikhlas mau viral, trending, maka rukuknya berapa kali? 10 kali. Masya Allah. Ya, madhab apa ini Al-Ikhlas ini ya? Aduh ini. Kalau itu kita juga 12 kali. Ya makanya riwayat dari Abu Umar Ibni Abdul Bar mengatakan justru rukuknya tidak terbatas. Pokoknya sampai matahari itu gerhana itu selesai. Emang kayak gitu. Ada yang mengatakan pendapat sampai seperti itu. Tapi kalau kita riwayat yang dilakukan oleh Rasul itu maksimal berapa? 10 kali. Itu ada riwayatnya, ada hadisnya itu. Taib. Makin aneh aja ibadah antum ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Waqtalafu fil qiraati fiha, perbedaan di dalam membacanya. Bacaan dari salat gerhana. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i ila anna al-qira'ata fiha sirrun. Ada pendapat yang pertama bacaannya itu pelan. Berarti udah panjang. Enggak kedengeran. Yes, satu nih. Ya Allah, ya Allah. Jadi qiraah, ini yang pertama sifat caranya, yang kedua adalah qiraah. Pendapat pertama sirrun, pelan. Yang kedua jahrun, keras. Ya? Iya sama. Sirrun itu pelan. Enggak kedengeran, ya. Jadi imamnya salat sendiri, imamnya baca sendiri, makmumnya baca
baca sendiri. Itu kalau sir. Tapi kalau jahar, maka makmumnya cukup mendengarkan, ya. Nah, lalu surat apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca? Perhatikan nih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah, riwayat Ummul Mukminin Aisyah, ya, taharraitu qira'atahu fahazirtu annahu qara'a suratal Baqarah. Aku tuh dengerin tuh Rasulullah itu kalau surat gerhana itu bacanya surat apa. Ternyata setelah aku perhatikan, Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah. Makanya ini riwayat yang ada, tapi bukan berarti harus surat Al-Baqarah terus menerus, ya. Ya, tetapi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau saat salat ini membacanya adalah surat apa? Al-Baqarah. Makanya mazhab dari Imam Malik, mazhab dari Imam Asy-Syafi'i. Nih, kasih tahu nih orang-orang yang katanya mazhabnya Syafi'i. Ya. Ada orang yang sangat fanatik. Bener nggak? Fanatik banget. Pokoknya kalau bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i nggak mau. Dengerin. Dengerin nih. Kalau antum pengen tahu mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam hari ini, firraqatil ula, rakaat pertama bacanya adalah surat Al-Baqarah, rakaat kedua adalah bacanya surat Ali Imran. Kapok nggak antum? Ya. Coba. Saya yakin orang yang ngaku mazhab Syafi'i juga nggak bakalan sanggup antum. Salat kusuf, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran. Antum dibacain surat An-Naba aja kaki antum udah gemeter. Apalagi dibacain surat Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Ya Allah. Tapi inilah yang harus Bapak ketahui. Saya hanya ingin menjelaskan, Pak, amalnya Bapak itu nggak sunah-sunah banget. Percaya sama saya. Karena kenapa? Karena antum ketika menjalankan sesuai dengan cuklak yang sebenarnya nggak bakalan sanggup. Ya, maka jangan ngeledek orang, perilaku kamu nggak sunnah. Itu sama saja Bapak nampar diri Bapak sendiri sebenarnya. Ya, kalau mau sunnah ya cari nikah itu cari janda umur 40 tahun. Artinya gini loh, Pak. Saya tidak mempermasalahkan kita harus ittiba Rasul, dan itu harus. Ya, tetapi antum harus punya perasaan bahwa yang antum lakukan pun itu enggak semaksimal apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Kita ittiba sunnah, kita ngikut sunnah, tapi kita uzur. Apa yang kita ikuti tidak bisa 100%. Iya, makanya dalam masalah ruku ini masalahnya, contohnya, ya Rasul, udahlah, engkau baca surat Al-Baqarah, menunggu sampai matahari selesai, gerhana baru selesai. Umatmu ini dhaif ya Rasul. Ya, kita hanya sholat pokoknya 2 ruku. Kemudian surat yang dibaca juga surat pendek. Tapi ya tetap kita ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Tapi juga nggak sunnah banget gitu loh. Karena berat kalau diterapin bener itu berat. Baik, itu ininya permasalahan yang kedua tentang bacaan apa yang dibaca dalam surat gerhana. Ya. Kapan lagi ada gerhana ini? Biasanya di Falak sudah ada ini.
nanti nunggu informasi. Al-mas'alatu as-salisah, permasalahan yang ketiga, waqtalafu fil waqtil ladzi tusalla fihi faqala asy-Syafi'i tusalla fi jami'il awqatil manhiya anis salati fiha wa ghairil manhi wa qala Abu Hanifah la tusalli fil awqati al manhiya anis salati fiha. Untuk waktunya ulama berbeda pendapat. Faham ini? Pendapat Imam Asy-Syafi'i, salat gerhana itu bisa dilakukan di semua waktu. Pendapat Imam Abu Hanifah tidak. Salat gerhana tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang orang untuk melaksanakan salat. Contohnya adalah ketika matahari baru terbit, nggak boleh salat gerhana pada waktu itu. Atau ketika habis salat asar. Contoh habis salat asar terjadi gerhana. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu kita tidak boleh melakukan salat gerhana. Ya, itu waktunya. Kemudian permasalahan yang keempat, waqtalafu aidan hal min syurutiha al khutbatu ba'da shalah. Apakah syarat dari salat gerhana itu ada khutbahnya atau tidak? Fadhahaba asy-Syafi'i ila anna dzalika min syartiha. Menurut pendapat Imam Syafi'i, iya, harus ada khutbahnya. Dan khutbahnya dilakukan setelah salat. Paham ya? Setelah salat. Ya. Wa dhahaba Malikun wa Abu Hanifah annahu la khutbata fi salatil kusuf. Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, salat gerhana itu tidak ada khutbahnya. Jadi setelah salat gerhana langsung pulang. Iya. Makanya kalau Bapak mau praktek ini tidak masalah. Jadi khilaf yang ketiga dalam masalah waktu. Ya. Waktu yang pertama Syafi'i semua waktu. Yang kedua Hanafi tidak boleh di waktu yang dilarang. Ya, waktu dilarang nggak boleh. Khilaf yang ketiga. Khilaf yang keempat masalah khutbah. Menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah tidak ada khutbah, la khutbata. Tidak ada khutbah. Menurut Imam Syafi'i ada khutbah. Jadi khutbah itu khilaf hukumnya. Taib. Yang terakhir waqtalafu fi kusufil qamar. Ulama berbeda pendapat tentang gerhana matahari. Gerhana bulan. Kalau gerhana matahari tadi hukumnya ya. Kalau gerhana bulan fadhaba Syafi'i ila annahu yusalli lahu fi jama'atin. Ya seperti Imam Madzhab Syafi'i, gerhana bulan persis tata cara salatnya seperti gerhana matahari. Wa bihi qala Ahmad wa Dawud wa jama'atun. Wa dhahaba Malikun wa Abu Hanifah ila annahu la yusalli lahu fi jama'atin. Imam Malik rahimallahu taala, Imam Abu Hanifah rahimallahu taala mengatakan tidak. Salat gerhana bulan itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Ya. Nih, pahami nih. Jadi seumpama karena berat juga, Pak. Saya pernah diundang imam sholat gerhana bulan. Jam berapa? Jam 2 malam di Masjid Al-Barokah. Saya jadi imamnya. Ya, saya baca itu resah kayaknya makmumnya itu. Karena jam berapa? Jam 2 malam. Makanya kita bisa ambil opsi ini. Opsi madhab yang ada dalam masalah gerhana kusufil qamar, gerhana bulan,
Itu menurut Imam Asy-Syafi'i, memang menurut Imam Asy-Syafi'i seperti gerhana matahari. Persis gerhana matahari, ada khutbahnya ya, ada sholat berjamaahnya. Tapi menurut Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, sholat gerhana itu munfarid, sendirian. Kalau Syafi'i jamaah. Ya, dan saya cenderung pendapat ini. Saya cenderung pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena malam hari itu kalau kita harus ngumpulin banyak orang, itu agak susah, apalagi jam 2 malam. Ya. Saya waktu itu masih ingat, saya di masjid itu, di Masjid Al-Barakah itu, pengumumannya gini, akan diadakan sholat gerhana bulan, ya, dengan Imam Ustadz Bima Abul Khair Ammar LC. Gak menarik itu, terakhirnya disediakan kambing guling. Terakhirnya tuh udah kayak gitu. Karena ngundang jam berapa? Jam 2 malam. Ini saya nggak bohong. Ini ada kambing, disediakan kambing guling. Ternyata yang datang tetap satu soft. 2 soft lah pada waktu itu. Ya karena berat. Ya, bangun jam 2 malam itu berat. Apalagi untuk melaksanakan sholat gerhana. Masya Allah. Makanya opsi dari madhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, sholat gerhana bulan karena malam hari tidak dilakukan secara berjamaah, tetapi dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Kalau sendiri-sendiri nggak bangun Ustaz, ya ikut madhab Syafi'i. Sebenarnya kalau masih habis Isya itu nggak masalah sih ya. Masih jam 8, jam 9. Kalau sudah jam 2 malam tuh loh, itu yang agak berat kita lakukan. Ya, makanya di sini kita sudah paham tentang khilaf. Nah, ini yang nggak banyak orang paham. Antum mungkin seumur hidup nggak pernah melaksanakan ini. Ya, ini ada kias dari sholat gerhana. Fahami? Ini yang terakhir. Ada namanya sholat lizalzalah, karena gempa bumi. Jadi ada sholat ketika terjadi sebuah bencana. As-sholatu lizalzalah wa qad istahabba qaumun as-sholata lizalzalah. Ada ulama yang mensunahkan sholat sunnah karena terjadi gempa. Warih, angin puting beliung. Wazulmah, gelap. Ya, banjir, tsunami. Ya, gunung erupsi dan seterusnya. Itu sebenarnya ada sunnah melaksanakan sholat. Dalilnya mana? Dikiaskan dengan sholat gerhana. Apa maksudnya Ustaz dikiaskan dengan sholat gerhana? Perhatikan Pak. Gerhana itu adalah ayatun min ayatillah. Tanda dari kekuasaan Allah bahwa Allah ini sedang marah. Ini nggak banyak orang paham. Makanya ketika Rasulullah SAW menyaksikan gerhana, itu bergetar kakinya karena takut kepada Allah. Antum enggak. Malah bikin konser live musik nonton gerhana. Padahal Rasulullah SAW ketika melihat gerhana bergetar kakinya. Kenapa? Karena takut. Seolah-olah gerhana ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang marah. Ya? Rasulullah pun mengatakan dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca, Allah Subhanahu wa taala sedang marah dengan kalian ketika Rasulullah menyaksikan gerhana. Ya, maka gerhana itu adalah tanda dari murkanya Allah. Maka
Dikiaskan dengan gerhana adalah gempa, karena gempa adalah tanda dari murkanya Allah. Dikiaskan dengan gerhana adalah meletusnya gunung, karena itu termasuk tanda, bencana itu adalah tanda murkanya Allah. Tanda dari marahnya Allah. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, pendapat Imam Abu Hanifah, disunahkan atau lebih baik ketika terjadi sebuah bencana itu seseorang melaksanakan sholat. Sholatnya untuk apa niatnya? Untuk daf'ul bala, untuk menolak bencana. Dalilnya mana? Dalilnya dikiaskan dengan sholat gerhana. Paham? Nah, tetapi walam yara hadza Malikun wala Syafi'i. Pendapat ini tidak diakui oleh Imam Malik dan tidak diakui oleh Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, salat untuk daf'il bala, menolak bencana itu tidak ada. Karena memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu boleh dilakukan. Pak, kenapa saya jelaskan ini? Saya khawatir ketika ada orang melaksanakannya Bapak maki-maki. Ya, Bapak maki-maki. Bapak katakan itu macam-macam. Kata itu ada dalil dari mazhab Imam Abu Hanifah memakai kias. Gitu loh. Paling tidak kita legowo walaupun kita tidak melakukannya. Cukup ya? Baik, silakan. Ada yang bertanya? Banyak, Ustaz. Pada waktu bencana seperti gempa bumi, kita sedang sholat, itu pada takbir, Ustaz. Bukan sholat. Gimana? Hukum sholat dalam keadaan gempa itu memang boleh keluar dari masjid, tapi lebih baik tidak membatalkan sholatnya. Namanya adalah sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Bapak sholat, Allahu Akbar, ular di depan Bapak langsung gini. Gimana? Mau sujud, mati Bapak sujud. Apa yang terjadi? Bapak pergi, tapi tidak dibatalkan sholatnya. Tidak usah dibatalkan sholat. Ya, maka kalau ketika terjadi gempa sudah keluar sholat di pelataran masjid, tidak masalah. Tapi tidak usah dibatalkan sholatnya. Bagaimana keadaan dalam keadaan begitu, sholatnya? Ya, makanya itu sholat dalam keadaan takut. Dan itu diperbolehkan bagi kita keadaan luar biasa untuk melakukan gerakan yang banyak. Paham ya? Itu namanya sholat dalam keadaan apa? Sholat dalam keadaan takut. Makanya ketika antum terjadi gempa, antum boleh keluar, silahkan keluar. Ya, cuma kalau antum yakin nggak kenapa-napa, yakin rahmat turun pada orang-orang yang sholat, kemudian antum meneruskan sholat antum, kerjakan. Tapi sebenarnya ada hukum sholat dalam keadaan seperti itu boleh tidak dibatalkan loh ya. Boleh apa? Boleh berpindah. Itu loh maksud saya. Dengan tanpa membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Betul, ada sunnahnya. Ya, jadi ketika terjadi sebuah terjadi sebuah gerhana, ada riwayat fakabbiru, banyaklah bertakbir. Wastaghfiru, banyaklah membaca istighfar. Ya, memang ada riwayat seperti itu. Tetapi kembali lagi, ketika takbirnya bersama-sama memakai mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya itu ya, pakai takbir itu sebenarnya riwayatnya itu enggak juga harus seperti itu. Yang penting kita membaca takbir, membaca tahmid, membaca istighfar ketika terjadi gerhana. Gitu ya.
Tapi seumpama teknisnya kita bikin seperti itu Ustaz biar berjamaah, boleh Ustaz, boleh saja. Tapi kalau Bapak tanya dahulu dilakukan apa enggak, tidak. Karena riwayatnya hanya perbanyaklah takbir, tahmid dan juga istighfar serta ada lagi perbanyaklah sedekah. Itu memang ada riwayat seperti itu, ya. Paham ya? Maka enggak masalah, itu dilakukan di masjid tidak masalah. Baik, pertanyaan yang lain. Maksudnya sebelum apa setelah? Misalnya tengahnya itu 2 jam atau 2 jam, itu di tengahnya itu ada sholat zuhur. Ya kalau masih bisa dimundurin sholat zuhur dimundurin, tapi kalau nggak bisa ya la yutraku al wajibu bis sunnah, tidak boleh meninggalkan sholat wajib karena sholat sunnah, nggak boleh. Ya. Kalau memang mau dimundurin sedikit bisa dimundurin, kalau nggak bisa ya sudah selesai. Kita ganti dengan sholat fardu. Karena memang tadi hukumnya tetap tidak ditinggalkan sesuatu kewajiban gara-gara melakukan suatu kesunahan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain. Sudah selesai. Selesaikan. Makanya kan saya tidak di awal mengatakan Bapak itu dari dulu batasan sholat gerhana itu bilangan rukuknya. Padahal yang benar adalah lamanya gerhana itu. Gitu loh. Itu yang menjadi itu. Ya. Tapi seumpama gerhana sudah selesai, antum teruskan sholat, ya tidak masalah juga. Tidak masalah juga. Tidak membatalkan sholat gerhana itu. Ya, itu pilihan saja itu. Pertanyaan Bapak itu pilihan saja. Bisa dilakukan semua. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain. Apa antum? Angkat tangan. Antum angkat tangan. Oh, ngantuk. Ada aja. Ayo pertanyaan yang lain. Cukup? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.